Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kita akan belajar bersama tentang PKWU. Kali ini kita akan membahas kewirausahaan dan motivasi. Nah, sebelum kita membahas tentang kewirausahaan dan motivasi, kita lihat dulu perubahan lingkungan global pertama. Transportasi Leadership 2002, mobilitas orang dan gagasan. Nah, mobilitas orang dan gagasan itu biasanya terkait pada dua hal, investor dan juga teknologi. Di mana investor dapat memilih di mana saja dia akan meninvest uang yang akan ditanamkannya. Teknologi informasi yang memungkinkan transaksi di mana saja. Nah, tak kalah dengan investor, teknologi informasi pun dapat menentukan mobilitas seseorang atau gagasan itu sendiri. Keseramakan bersama-sama di mana? Barang atau jasa tersedia di mana saja, produk memerlukan standar dunia. Jadi, kalau barang yang tersedia di mana saja atau mudah dicari, itu biasanya akan menyebabkan keserentakan atau bersama di mana saja yang mudah dicari barang tersebut dan akan menurunkan standar harga dan standar produk yang memerlukan standar dunia juga. Nah, terobosan atau pilihan jamak itu ada 4, yaitu hyper-ekopotensi, deregulation, swastanisasi, dan inovasi. Nah, di sini ada inovasi yang akan kita bahas. Nah, berarti inovasi dan kewirausahaan saling erat, saling berhubungan erat satu sama lainnya. Nah, ada yang untuk melengkapi perubahan lingkungan, ada yang namanya kedekatan, atau bisa juga dinamakan dengan stakeholder. Nah, stakeholder itu sama yang tadi, kedekatan nama perubahan global satu, ada pengaruh teknologi informasi. Jadi teknologi informasi itu selalu mempengaruhi perubahan lingkungan di abad berapapun. Kini Michi Om Hame, para manajer diharapkan memerlukan pelanggan sebagai berjarak yang sama. Maksudnya di sini, Kimichi Ohmae, para manajer yang diharapkan memerlukan pelanggan sebagai berjarak sama. Itu berarti pelanggannya atau konsumennya harus kita realisasikan, harus kita tahu. Konsumen di wilayah-wilayah tersebut atau wilayah-wilayah tertentu mempunyai asumsi atau mempunyai konsumsi yang sama. Jadinya para manajer gampang untuk mengalokasikan barang yang akan kita jual. Nah, lokasinya di mana? Memperluas operasi organisasi melewati batas banyak negara. Maksudnya melewati batas negara. Nah, kalau logikanya, kalau kita memperluas operasi organisasi melewati batas banyak negara, maka banyak barang yang akan kita jual atau yang akan kita edarkan atau yang akan kita operasionalkan, maka akan banyak memperluas organisasi melewati batas itu sendiri. Jadi akan banyak income yang masuk untuk pendapatan kita. Nah, sikap baru terbuka terhadap praktek manajemen secara internasional. Kenichi Ohmae tidak ada luar negeri lagi. Jadi kalau misalnya ada sikap baru terbuka terhadap praktek manajemen secara internasional, maka sikap tersebut akan membuka manajemen secara internasional. Jadi manajemen secara internasional itu tidak ada hubungan, tidak ada luar negeri lagi, maksudnya tidak ada luar negeri lagi, internasionalnya sudah terbuka, maka tidak ada buy, apa namanya tuh, pembayaran untuk subsidi luar negeri lagi. Nah, lingkungan bisnis di abad 20 dan 21 terjadi perubahan yang cepat dan dahsyat mengakhiri milenium kedua dan ini. Indonesia dilandasi krisis ekonomi dan menimbulkan dampak ekonomi politik. Nah, dampak ekonominya apa? Depresi nilai rupiah atas dolar, maksudnya berarti ekonominya melemah gitu ya. Politik terbukanya demonstrasi sebagai penimbulkan dampak bidang sebudum. Kondisi ini perlu disikapi secara proaktif oleh pemain-pemain pasar. Nah, perhatikan sekitar kita, dunia dipenuhi oleh lautan inovasi. Jadi kita harus bisa melihat. Oke.
Nah, di situ ada keragaman, kesementaraan, keragaman, dan kebaruan. Kesementaraan. Nah, sementara ini mungkin dulu kita sementaranya memakai telepon rumah, ya, telepon rumah yang akan maju lagi dengan adanya handphone. Nah, handphone tidak ada lagi yang lebih mudah namanya smartphone. Ya, jadi sementaraan itu jangan jangan selalu dipertahankan. Misalnya, dulu saya sukses menggunakannya cuma surat pos. Jadi saya tetap menggunakan surat pos. Kalau berdagang seperti itu, mempertahankan kesementaraan, maka kita akan tertinggal jauh oleh pedagang-pedagang yang lainnya. Dan keanekaragaman, nah banyak keanekaragaman dan juga banyak kebaruan. Maka dari itu kita harus mengikuti zaman. Nah, ini ada istilah ingat. Yang tidak mau berubah dan tetap mempertahankan asumsi lama pasti akan mundur dan hancur. Jadi kalau asumsinya itu aja tidak mau mengikuti zaman, kalian pasti akan mundur atau hancur. Nah, kesusahan di masa lalu akan menjadi formula kegagalan bila diterapkan pada bisnis masa kini. Nah, kayak Miss Zaro tadi bilang, kalau kalian tetap menggunakan informasi masa lalu atau teknologi masa lalu dan diterapkan di bisnis masa sekarang ini, maka tidak akan bisa kalian maju. Yang ada kegagalan atau kemunduran. Perusahaan perlu melakukan peninjauan ulang atas semua asumsi dan tata kerja perusahaan agar dapat lebih maju. Dan sukses perusahaan tergantung pada individu, terletak pada kemampuan yang memberikan respon yang dapat tautan perubahan tersebut. Nah, entrepreneurship itu apa sih? Entrepreneurship adalah kewirausahaan. Menurut Keith Raka in 2001 itu namanya adalah inovator, value creator, calculator, risk and taker, resource organizer. Jadi si interpreter itu bisa dinamakan sebagai inovator, bisa juga dinamakan sebagai value creator. Value creator ya orang yang meng-create atau menciptakan value atau nilai-nilai tersendiri. Calculated risk and taker, dia bisa mengkalkulate, bisa menghitung berapa resiko yang akan diterima. Resources organizer, jadi mereka juga bisa atau bisa mengorganisir dari resource yang terdahulu atau dari pengalaman-pengalaman perusahaan-perusahaan dahulu atau pedagang-pedagang dahulu yang lebih sukses. Jadinya dia cari banyak resource, banyak sumber dari berbagai hal untuk melakukan organizer atau melakukan perdagangannya atau bisnisnya tersebut. Nah, jadi untuk entrepreneurship, dia itu seorang inovator, iya, seorang kreator nilai perdagang juga iya, dia juga harus bisa menghitung resiko yang akan diterima, tidak hanya menghitung resiko batik untung saja, tapi resiko yang akan diterima juga atau kerugian yang akan diterima juga. Nah, di sini dikatakan entrepreneur vs entrepreneurship. Ini dalam bahasa Inggrisnya. Oke, baik, kita akan lanjut ke dalam bahasa Indonesianya ada. Creative thinker mempunyai power atau kualitas untuk menghasilkan ide-ide. Jadi entrepreneurship tadi mempunyai creative thinking creative. Jadi dia selalu berpikir kreatif, mempunyai power dan kualitas yang menghasilkan ide yang bagus. Dia juga sebagai inovator, memperkenalkan suatu baru atau sebagai sesuatu yang baru seperti produk atau layanan pada pasar. Nah, dia selalu melihat lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar yang kira-kira belum ada sesuatu produk yang nanti akan mencapai suatu penghasilan yang tinggi, maka dia akan menciptakan hal tersebut. Nah, contohnya misalnya seperti yang Miss Zaro kemarin dalam kewirausahaan sudah jelaskan. Misalnya wilayah Tanggungan ini banyak yang berjualan telur asin.
Tapi di situ tidak ada alat untuk pengasapan. Nah, kalian si inovator bisa berthink of creative menggunakan, oh saya akan membuat atau membeli alat asap supaya pedagang-pedagang telur asin pengasap telur itu di tempat saya. Nah, itu berarti dia sebagai inovator. Nah, yang terus itu juga kombinasi antara creative thinker dan inovator. Orang berani menginvestasikan modalnya. Maksudnya berani menginvestasikan modalnya itu gimana? Ya dia berani. Orang nggak punya mesin asap nih. Oh, kayaknya saya berani membuka mesin asap dan saya akan lobby tetangga-tetangga saya yang membuat telur asin untuk mengasap telurnya ke saya. Nah, jadi dia berani untuk mengeluarkan modal lebih untuk membuat mesin asap tersebut. Dengan harapan tadi orang tetangganya mengasap. Lumayan, misalnya perhitungannya harus satu buah misalnya 25, kalau berapa buah dikalikan kita bisa mendapatkan untung. Nah, kalau begitu mungkin kalau untung sudah sering ya kita pikirkan, kita juga harus memikirkan bagaimana resikonya mempunyai mesin asap. Nah, kita juga harus berpikir untuk modalnya itu. Untuk misalnya mesin asapnya rusak, kita harus pikirkan bagaimana membantu membenarkan mesin asap tersebut, terus bagaimana cara mengoperasionalkannya, bagaimana cara muatnya, ya muat berapa telurnya itu juga harus kita tahu semua. Jadi tidak hanya kita beli mesin asap, kita nggak tahu cara membenarkannya gimana, cara risiko-risikonya gimana. Jadi itu harus dipikirkan kembali. Nah, entrepreneur beda. Entrepreneur adalah orang yang mempunyai atau menerima ide yang memilihnya untuk realisasi dalam realitas bisnis. Nah, entrepreneur atau wirausaha itu orang yang mempunyai atau menerima ide-ide yang memilihnya untuk direalisasikan dalam realitas bisnis. Nah, intrapreneur orang yang mengambil tanggung jawab untuk menciptakan inovasi dalam organisasi. Jadi bedanya gini, entrepreneur sama intrapreneur. Kalau intrapreneur itu orang yang menjual telur asinnya tersebut, kalau intrapreneur tadi orang yang berani mengambil inovasi. Wah, orang banyak yang berjual telur asin, berarti saya harus mempunyai inovasi yang sedikit lebih maju. Nah, itu namanya intrapreneur, berarti orang yang mempunyai ide pembuatan mesin asap itu namanya intrapreneur. Nah, inovasi. Nah, inovasi itu apa sih? Dari tadi kita ngomong inovasi terus. Inovasi adalah proses menemukan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru dalam situasi yang baru. Kan situasi yang baru, menemukan benda yang baru, situasinya baru. Tadi kan mesin asap di Tangguan misalnya belum ada nih, tapi sesuatunya baru. Idenya pasti baru, orang lain belum menciptakan. Itu namanya inovasi. Konsep kebaruan ini berbeda bagi banyak orang karena sifatnya relatif. Apa yang dianggap baru oleh seseorang atau pada suatu konteks dapat jadi merupakan suatu yang lama bagi orang lain atau dalam konteks yang lain. Nah, maksudnya gini, kalau di Ketangguan misalnya belum ada mesin asap, belum tentu di tempat lain itu ada nggak ada mesin asap. Jadi kalau di Ketangguan nggak ada mesin asap, itu namanya mesin asap yang kita temukan atau kita hadirkan dalam suatu bisnis, itu namanya inovasi kita. Nah, tapi kalau kita di tempat lain sudah ada mesin asap, kita cuma ikut-ikut aja, itu berarti bukan inovasi kita, inovasi orang, tapi kita pengen mendapatkan kesuksesan yang sama, dari saduran bukan motivasi dari kami, tapi motivasi dari orang lain. Kita pengen mensadur dengan harapan keberhasilan yang sama. Sah-sah saja, karena kenapa? Karena dalam dunia bisnis semuanya sah, asalkan kita saling berinovasi yang positif. Ya. Nah, inovasi sendiri memikirkan dan melakukan sesuatu yang baru, penambahan atau menciptakan nilai atau manfaat sosial ekonomi. Kalau menurut G. Raka tahun 2001. Jadi memikirkan dan melakukan sesuatu yang baru yang menambah atau menciptakan nilai dan manfaat. Jadi sesuatu yang baru itu ada nilainya, ada manfaatnya.
Itu namanya